Price action itu analisa teknikal di mana datanya diambil dari pergerakan harga itu sendiri, yaitu melihat harga sebelumnya untuk menghitung probabilitas yang terbesar pergerakan harga berikutnya. Biasanya price action itu simple aja, chartnya bersih seperti ini, tidak ada indikator apa-apa. Lalu price action itu bisa dimulai dari struktur market, di mana struktur market itu ada 3 jenisnya. Yang pertama uptrend. Sebentar saya. Uptrend itu naik ya, semakin lama semakin naik. Kalau downtrend kebalikannya, semakin turun. Yang satu lagi konsolidasi atau ranging. Oke. Uptrend itu terdiri dari high-nya, ini high, ini low-nya. Saya kasih kode high. Yang sininya low. Oke. Di sini high-nya semakin tinggi, berarti higher high. Oke, saya cepat aja. Saya copy aja. Ini higher high. High-nya semakin lama semakin tinggi, higher high. Dan juga low-nya. Low-nya semakin tinggi, higher low. Oke. Higher low, ini higher low, ini higher low. Oke, seperti ini uptrend. Trend naik. Lalu kebalikannya downtrend. Ini high-nya, ini low-nya. Sama juga. Ini high-nya, H, saya singkat dengan H. Low-nya, saya singkat dengan L, low. Oke. Di mana high sama low-nya semakin lama semakin rendah. Ini high-nya semakin rendah, lower high. Saya copy aja. Ini lower high. Ini juga lower high. Ini juga lower high. Oke. Lalu low-nya juga semakin lama semakin rendah, lower low. Lower low, lower low, dan lower low. Ini downtrend atau trend turun. Oke. Kalau ranging atau konsolidasi seperti ini, pergerakannya sama juga. Nggak begitu tren naik atau tren turun, di mana trennya rata aja. Seperti ini. Ini. Kalau yang ini naik, ini turun, ini hampir rata. Oke. Ini saya hapus saja dulu. Lalu kalau tren naik itu kita cari apa? Potensi peluang untuk buy. Di mana kita buy-nya? Buy-nya berarti di higher low, di higher low, di higher low, di higher low. Kebalikannya juga kalau downtrend kita sell, ambil posisi sell, kita di mana posisinya? Di lower high, lower high, lower high, lower high. Oke. Lalu seperti ini. Nah, seperti ini kita posisikan udah lagi posisi downtrend. Tunggu kalau udah mau entry sell, tunggu aja dia retrace kembali ke atas, membuat low high baru, ambil posisi sell. Targetnya ke low yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Kebalikannya kalau uptrend. Higher high, kita tunggu dia retrace, membuat higher low baru untuk entry buy. Seperti itu. Oke, saya hapus saja dulu ini semua. Saya berikan contoh di chat langsung biar jelasnya. Oke. Seperti ini. Ini bisa nampak jelas, ini lagi tren turun. Ini tren turun. Di mana
high-nya ini semakin lama semakin rendah. Oke, saya gambarkan aja ini high, low high, low low, low high, low low, low high, low low. Oke. Jadi dimana kita untuk entry sell-nya pastinya di low high-nya, jangan sell di low low. Seperti ini. Stop loss di atas ini, targetnya ke swing low sebelumnya. Ini udah dapat TP, jangan sell lagi, tunggu dia retrace kembali ke atas, membentuk low high baru. Kita ambil lagi posisi sell, stop loss di atas high sebelumnya, target ke low sebelumnya, swing low sebelumnya. Sama juga ini, naik kembali, retrace-nya kita ambil posisi sell kembali di posisi lower high-nya. Stop loss di atas high sebelumnya. Targetnya ke swing low sebelumnya. Seperti itu. Lalu ini contoh downtrend. Lalu di mana contoh uptrend? Sebentar saya cari dulu. Oke, nampak di sini. Oke. Uptrend itu high-nya dan low-nya semakin lama semakin tinggi di sini. Nah, nampak? Ini saya lingkari, ini high-nya semakin lama semakin tinggi. Low-nya juga sama. Ini low yang lama, low-nya semakin lama semakin tinggi. Oke. Untuk uptrend, kita ambil posisi buy-nya di mana? Di higher low-nya. Di sini kita ambil posisi buy-nya. Di higher low-nya. Oke, seperti itu. Ini sama, ini higher low-nya. Kita ambil posisi buy. Oke. Oke, seperti itu. Ini untuk uptrend dan ini contoh untuk downtrend. Saya hapus lagi. Oke. Lalu kalau ranging itu seperti apa contohnya? Ini ranging. Ini ranging ini. Saya kasih ini ranging ini. Di mana tren pergerakan harga itu sendiri hampir rata. Jadi seperti sekarang ini per Euro USD, kalau kita bisa udah terbiasa lihat dengan teknik price action, seperti ini ranging. EU ini lagi ranging. Ini ranging. Sama juga ini ranging. Ini secara jangka pendek ini naik. Tren naik. Tetapi sampai di sini ini ranging. Tunggu dia nanti harganya mau turun atau naik. Seperti itu. Kita cari lagi contoh yang di belakang. Nah, ini downtrend. Yang ini uptrend. Nampak di sini downtrend. Lalu struktur market itu apa aja? Struktur market itu sama, simple aja. Saya besarin lagi dulu. Oke. Harga itu pergerakannya tetap struktur ke struktur. Di mana swing high dan swing low-nya. Seperti ini. Ini ranging. Dia breakdown, retest, naik, turun. Besarin lagi. Ini area support.
Ini area support tertembus menjadi area resistan. Retest dia turun. Kembali lagi break up, retest naik. Sama juga di sini, ini break up, breakdown, retest turun ya. Lalu ke struktur, ke sini lagi strukturnya. Break lagi, ini yang pertama, tidak berhasil, mantul ke atas. Nah, naik kembali, turun, berhasil turun, breakdown area support ini, area struktur, retest, turun lagi. Di sini nampak juga area struktur. Lalu kita tarik lagi kembali, di sini juga area struktur. Di sini juga area struktur. Ini area support. Di sini area resistan. Area support mantul ke atas, didorong resistan, turun, kembali ke bawah. Sama juga di sini, pergerakan harga itu tetap melewati struktur-struktur market itu. Sama juga di sini. Ini struktur market. Di sini juga struktur market itu sendiri. Resistan yang tertembus menjadi support, naik ke atas. Ini juga sama. Ini area support. Kita besarin, semua pergerakan harga itu tetap melewati struktur ke struktur market itu. Seperti ini ranging, yang ini downtrend, ini uptrend. Oke. Kalau kita udah terbiasa lihat market itu, pasti kita ngerti tren apa sekarang ini. Secara garis besar ini, garis jangka panjang ini downtrend. Kita bisa lihat dari time frame weekly. Oke. Nah, nampak di sini downtrend. ini lagi downtrend. Tetapi harga lagi ke atas kemari. Ini struktur juga. Ini struktur, ini juga struktur market juga. Ini struktur market. Pergerakan harga itu tidak jauh dari struktur market itu sendiri. Seperti ini. Ini turun dia, tidak jauh dari struktur market itu. Sama juga kalau di atas. Ini struktur market ini. Lalu kita gunakan teknik price action itu di mana? Kalau kita udah mengetahui market struktur itu lagi trending apa? Trend uptrend berarti kita cari kesempatan untuk buy. Kebalikannya juga, kalau downtrend kita cari kesempatan peluang untuk sell. Di mana kita posisi sell-nya di lower high. Sama juga di kalau uptrend kita cari posisi buy-nya di mana? Di higher low-nya. Itu. Kalau ranging atau trend lagi konsolidasi seperti ini, ya udah tunggu aja dia ke area support-nya atau resistannya. Seperti itu. Ini resistan, ini support. Jangan di pertengahan harga ini, di pertengahan area ini. Kenapa begitu? Karena kalau pertengahan itu harga bisa aja naik atau turun. Kita cari aja, tunggu di area of value-nya di resistan atau support. Simple aja teknik price action itu sendiri. Seperti ini, nampak jelas. Struktur marketnya apa, trennya apa, lalu kita cari kesempatan entry posisi apa, buy atau sell. Oke, sekian aja ya, live saya. Ya, terima kasih.